Di video kali ini kita akan membahas Innova Zenix yang sudah dibangun di Bronson Audio, teman-teman. Full system kita upgrade audio sistemnya mulai dari speaker depan, speaker belakang, penambahan subwoofer, dan juga di bagian tengah sini teman-teman sudah bisa melihat ada panel head unit dan juga controller DSP yang sudah kita tanamkan di dalam konsol ini. Dan mobil ini cukup spesial ya, terutama dari spek yang kita gunakan dalam mobil ini. Walaupun penampilannya di sini bisa dibilang terhitung sederhana, kita bermain semi OEM untuk bagian depannya, sistem 3-way, tapi mid range itu kita letakkan di tempat OEM. Di belakang kita bermain sistem 2-way, dan di sini kita ada custom untuk tweeter ya. Tapi di bagian bagasinya ini, di balik akrilik yang sudah kita buat itu ada power high end yang bertenaga besar, dan juga ada prosesor yang kita gunakan dalam mobil ini. Nggak lupa juga dengan kabel-kabel ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman dengar dulu yuk sekilas lagu yang satu ini. Dan kita lanjut ya teman-teman, gimana tadi sekilas itu nuansa mewahnya luar biasa banget ya di dalam mobil ini ya. Itu juga berkat dari unitnya. Di sini playernya teman-teman bisa lihat kita gunakan Alpine Status HDS 990. Ini untuk unitnya sendiri dihargai di 30 juta kurang lebih. Dia sudah bisa membaca file HRS, file DSD, dan juga untuk koneksi Bluetooth-nya menggunakan handphone kita bisa memanfaatkan fitur LDAC dari handphone, yaitu HRS Lawa Wireless teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa kita custom unit dan juga controller DSP-nya ini di bagian belakang, karena owner sudah menyebutkan bahwa dia tidak menyetir mobil ini, dia akan selalu duduk di bagian belakang sebelah kiri sini. Jadi kita juga buatkan presetnya, kita measurementnya itu semuanya kita lakukan di jok bagian sini teman-teman. Dan ketika ownernya juga ingin mengganti lagu atau mengganti source atau mengganti preset, semuanya masih sangat terjangkau, tidak merepotkan ownernya tersendiri. Dan kita lanjut ke speaker belakangnya. Di sini karena kita bermain dengan prioritas belakang ya, jadi kita gunakan speaker high-end ini di bagian belakang. Kita gunakan Rainbow Profiline. Ini untuk two-way-nya sendiri dia di sekitaran 60 jutaan. Kita custom tweeter di sini, yang pastinya sudah kita pastikan tweeter ini berduduk di tempat yang sangat rigid, tidak ada kendor-kendor. Dan di baliknya ini ada kita lapiskan peredaman ya, supaya mencegah getaran dari si dot trimnya ini. Untuk mid bass ada di baliknya. Seperti biasa tidak ada yang kita custom. Dan speaker depan kita gunakan speaker 3-way. Kita gunakan Rainbow Soundline Pro C360. Itu kita bermain semi pasif, yang maksudnya itu dimana tweeter dan mid range itu kita bermain pasif, dan mid bassnya kita bermain aktif. Nah ini kerennya teman-teman, kalau di Rainbow seri ini kan dia tergolong premium ya, di kelas menengah, karena dia untuk 3-way setnya aja itu di 20 jutaan. Dan di dalam pasifnya itu tuh ada switch yang bisa kita gunakan, jadi mid bassnya itu bisa langsung aktif teman-teman, tanpa harus kita lakukan modifikasi spesifik terhadap pasifnya. Sehingga kita bisa mengatur level dari mid bass depan ini untuk mendapatkan suara yang maksimal. Dan untuk speaker belakang kita bermain aktif, dan kita lihat yuk ke bagasi yuk. Di bagasi keren-keren nih isinya nih. Dan untuk bagian bagasinya sederhana saja, kita custom seperti biasa di bagian bagasi sini untuk penempatan 3 unit amplifier, 1 buah prosesor, dan ada tempat dongkrak juga yang sudah kita siapkan. Perbedaannya di sini kita ada menambahkan akrilik sebagai pemanis di dalam mobil ini, dan warna lampunya juga nggak aneh-aneh, kita gunakan putih. Nah di sini juga kita mau jelasin sedikit, teman-teman mungkin ada yang bingung kalau misalnya kita custom seperti ini, itu pas mau bongkar ban serep tuh seperti apa ya? Karena kita harus ada baut dari atas. Nah kita udah siapin slotnya di sini. Jadi dongkrak ini bisa diangkat, lalu kita masukkan kunci untuk membuka ban serep yang berada di bawah mobil ini, teman-teman. Langsung aja kita bahas ampli yang kita gunakan dalam mobil ini. Di sini kita gunakan Crescendo Revolution 7A4. Ini launching terbaru dari Crescendo ya. Dia ini ampli 4 channel, dia bisa menyuplai tenaga hingga 150 watt bermain di 4 ohm. Dan kita gunakan 1 unit untuk speaker depan. Jadi speaker depan itu karena kita bermain sistem semi pasif, dia hanya membutuhkan 4 channel. 1 untuk tweeter mid range dan 1 lagi untuk speaker mid bass-nya. Dan yang di bagian kiri sini ada kita gunakan untuk speaker belakang bermain aktif, 2 channel untuk tweeter dan 2 channel lagi untuk mid bass. Selain perangkat high end yang kita gunakan di mobil ini, juga kita nggak lupa dengan jeroannya. Untuk kabel RCA juga kita gunakan harmonic concerto. Kita mix dengan interlude, seperti contohnya interlude ini untuk subwoofer dan juga speaker depan.
Dan yang seri Concerto-nya itu kita gunakan untuk speaker belakang. Dan suaranya kita proses menggunakan prosesor dari Helix DSP Pro MK3. Dia ini 10 channel dan semuanya terpakai. Teman-teman, kalau penasaran nih gimana hasil suara dari speaker Rainbow Profiline Soundline Pro, kita tenagai menggunakan ampli dari Crescendo Revolution 74 dan kita proses tuning suaranya itu menggunakan Helix DSP Pro. Dengerin lagu yang satu ini, bening banget. Memang terkesan mewah banget ya suara di dalam mobil ini. Kita juga waktu proses basic tuning itu pas denger basic suara dari mobil ini, wah ini nih potensinya mantep banget nih. Dan kita lanjutin ke final tuning sampai akhirnya bisa mendapatkan nuansa suara tuh yang memang sangat bisa membuat kita enjoy selama perjalanan. Dan sekarang kita lanjut ke bagian subwoofer ya, frekuensi bass ya. Biasanya kalau orang awam nih demennya bassnya yang jedam-jedum. Kalau di sini kita bermain kalem aja, kita gunakan subwoofer Ground Zero Uranium ukuran 10 inch, custom di bagian sini, slim. Dan power kita gunakan Ground Zero 2 channel Uranium. Dan ini bukan monoblock ya. Di sini kita bermain 2 channel dan kita bridge powernya. Dia ini kalau kita bridge ini bisa memutahkan tenaga hingga kurang lebih mendekati 1000 watt kalau bermain 4 ohm ya. Kalau bermain 2 ohm mungkin lebih dari 1000 watt. Dan sekarang langsung aja kita tes pakai lagu EDM. Wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long brown hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? Gimana? Cocok? Ini pasti cocok banget buat temen-temen yang suka lagu SQ tapi kadang pengen lagu house, itu dentumannya tuh masih bisa ngikutin. Teman-teman bisa dengerin tadi kalau pakai earphone itu ketika lagu house-nya ini itu bener-bener frekuensi bass-nya itu, bass-nya itu ya bener-bener menyelimuti seluruh kabin yang membuat kita merasa wah seakan-akan berada di dalam teater. Dan performa musik seperti ini teman-teman bisa dapatkan dengan sistem seperti ini, dengan penampilan yang tidak berubah banyak di dalam mobil ini. Penempatan speaker kita lakukan ya sesederhana mungkin, berbeda dengan unit dan juga controller yang harus kita custom di bagian konsol situ, karena nggak mungkin kita taruh di dalam laci yang ada merepotkan ownernya sendiri nanti. Dan untuk bagian bagasi, jok ketiga, row ketiga masih aman. Di sini kalau kita tarik ya,
Masih bisa dilipat, masih bisa disenderin. Tidak ada gerakan yang terbatas karena kita lakukan custom. Semuanya masih sangat fleksibel. Ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin upgrade audio system atau mungkin sudah berpengalaman juga di car audio system tapi lagi pengen nyari referensi baru nih, spek-spek baru, barang-barang baru yang keluar di tahun-tahun belakangan ini. Ya, teman-teman bisa melihat contoh di dalam mobil ini. Oke, jadi sampai sini aja pembahasan kita. Teman-teman, oh iya lupa, di mobil ini yang pastinya sudah kita lapisi kabinnya ini dengan full peredaman ya. Kita gunakan rainbow berukuran 2 mili. Tidak terlalu ekstrim untuk peredamannya. Kita hanya lapisi pintunya, lantainya full, bagian fender belakang dan juga fender depan. Dan lantai depan itu ada kita double menggunakan vibro barrier Dr. Artex. Untuk bagian fender juga kita double. Dan ini biasanya banyak pertanyaan dari teman-teman nih, paket full peredam mobil itu mulai dari berapa sih? Contohnya seperti Zenix ini mulai dari 8 jutaan teman-teman udah bisa dapat paket full peredam. Kalau mau tanya-tanya bisa via WhatsApp aja ya, kontak kita. Bisa follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nanti di bio kita itu ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung direct kontak WhatsApp kita. Konsultasiin aja keinginan teman-teman atau pertanyaan teman-teman yang ingin ditanyakan melalui WhatsApp kita. Jangan takut, konsultasi itu gratis. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.